Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, tolong ya anak-anak dipersiapkan segala persiapannya ya. Buku tulisnya, pakaiannya, sampah kenyamanan luar kelasnya. Sudah semuanya nak? Sudah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dari ketua kelas silakan. Syarat berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama melakukan menyanyikan lagu nasional. Coba anak-anak silakan dirinya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kembali bertemu kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul membaca surah membaca dan menghafal surah Nas. Anak-anak sudah hafal surah An-Nas? Sudah. Sudah. Kalau sudah, Ibu mau kalian membaca surah An-Nas ayat pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat dua. Innas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Baiklah anak-anak ibu sekalian, surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Ya. Surah An-Nas termasuk surah Makki Ya. yang turun di kota Mekah. Ya. Jadi anak-anak ibu sekalian, dalam surah An-Nas itu mengandungkan dan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan atas semua manusia. Ya. Yang seterusnya dalam surah An-Nas mengandung pesan tentang keesaan Allah. Yang seterusnya dalam surah An-Nas juga mengajarkan manusia agar meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak ibu paham? Paham. Paham. Ibu akan mengulangi surah An-Nas. Bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menghafal surah An-Nas dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami arti dari setiap surah An-Nas. Yang keempat, melalui model pembelajaran tikrar, peserta didik dapat menunjukkan hafalan surah An-Nas dengan benar. Sekarang, anak-anak ibu, marilah kita menyimak video berikut ini tentang surah An-Nas. Baiklah anak-anak ibu sekalian, setelah kalian menonton video tentang surah An-Nas, ibu akan memberikan tugas proyek kepada anak-anak ibu sekalian. Tugasnya adalah secara berkelompok. Ibu akan memberikan kelompoknya bersama teman sebangkunya. Tugasnya adalah siswa mewarnai surah An-Nas secara berkelompok. Kalian harus mewarnai surah An-Nas secara berkelompok dan mencocokkan kartu-kartu surah An-Nas yang ibu berikan menjadi surah An-Nas yang utuh. Paham? Paham. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian harus mewarnai potongan surah An-Nas yang telah ibu berikan. Silakan anak-anak dikerjakan tugasnya. Seterusnya kalian harus mencocokkan potongan ayat yang ibu berikan menjadi ayat surah An-Nas yang sempurna. Silakan anak-anak dikerjakan tugasnya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, ibu minta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah, kelompok 1 presentasikan hasil kerja kelompoknya. Kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kami Kerja kelompok kami adalah surah An-Nas ayat pertama yang berbunyi Qul a'udzu birabbin nas, kelompok 2 hasil kerja kelompoknya. malikin nas, Kelompok 3 lahin Ilahin nas. Ayo sama-sama kita melafazkan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Seterusnya tugas kalian adalah ibu akan memberikan tugas kembali, yaitu ibu akan memberikan kartu yang ada di tangan ibu ini kalian harus mencocokkan makna dari surah An-Nas. Surah An-Nas ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Bagaimana anak-anak? Sekarang silahkan kalian sebutkan makna surah An-Nas yang pertama.
mengandung makna untuk mengajarkan manusia agar memohon perlindungan pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Baiklah anak-anak, ibu sekalian, bagaimana anak-anak paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama kembali melafazkan ayat surah An-Nas di luar kepala. Hafal nak? Hafal. Kalau hafal, mari kita membaca surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi anak-anak ibu sekalian, adapun arti dalam setiap surah An-Nas yang pertama adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ya. Adapun yang kedua adalah rajanya manusia. Ya. Yang ketiga sembahan manusia. Ya. Yang keempat dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Yang kelima, yang keenam, apa tadi yang kelima? Yang kelima, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Ya. Yang keenam, dari golongan jin dan manusia. Ya. Jadi anak-anak ibu sekalian, dalam surah An-Nas itu menjelaskan bahwa manusia tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Kita harus minta pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Alhamdulillah. Bismillah.